此人交给我，只要到了一抹本源啊，那我倒要看看厉害。Halo semuanya, selamat datang di Ruang Sinema. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Sesuai jadwal, jadi pada hari ini kita akan kembali melanjutkan series Donghua Martial Master episode terbarunya. Yang mana ini adalah episode yang ke-677. Bagi yang baru bergabung dengan series ini, kita sudah sediakan playlistnya. Jadi kalian bisa mudah mencari di mana episode awal dari series ini. Sebelum kita mulai episode terbarunya, kita akan melihat dulu apa yang terjadi pada episode sebelumnya. Tepatnya pada episode 675. Kincen yang sudah mengalami perubahan harus menghentikan tindakan dari benih parasit. Karena saat ini kekuatan jiwanya terus terhisap. Jika sampai terlambat, maka benih parasitlah yang akan mengendalikan dirinya. Jiryu sangatlah senang karena Kincen baik-baik saja. Begitu pula dengan Kincen, apalagi sebelumnya dia telah melihat hal yang sangat menyakitkan. Tapi semua ini masihlah belum berhenti karena Kincen harus menyelesaikan masalah pada keluarga Ji. Jiryu paham dan akan ikut membantu Kincen. Pada awalnya, Jiufa masihlah meremehkan Kincen. Sampai akhirnya mengetahui kalau orang-orang kuat ini merupakan bawahan dari Kincen. Saat itu jugalah pertarungan pun terjadi, di mana Jiryu mulai menggunakan jimat pemberian dari leluhurnya. Seketika saja sebuah formasi besar pun muncul. Jiufa menyadari kalau formasi ini sangatlah berbahaya. Karena itulah dia akan melakukan penyerangan kepada Jiryu. Tapi semua itu tidaklah mempan. Sekarang kita akan melanjutkan episode terbarunya. Formasi yang barusan dibentuk oleh Jiryu mulai melakukan penyerangan. Itu membuat Jiufa menjadi panik, namun iblis dalam dirinya dengan cepat menahan serangan itu. Karena jika tidak, Jiufa pasti akan meninggoy. Kincen meminta Jiryu untuk bertarung dengan yang lain. Sementara Jiufa dan iblis itu akan dia atasi sendiri. Jiryu paham dan ia langsung melakukan pergerakan untuk mengalahkan semua orang di sana. Tidak hanya ia, namun para bawahan Kincen juga ikut memberikan bantuan. Terlihat dengan jelas kalau para bawahan Kincen begitu mendominasi jalannya pertarungan. Sedangkan Kincen akan ikut bertarung juga. Jiufa langsung melakukan pergerakan untuk menyerangnya. Tapi Kincen bisa dengan mudah mengatasi hal tersebut. Tidak hanya itu, namun iblis ini juga ikut menyerang. Tapi hasilnya tetap sama. Di bawah Kincen, mereka itu bukanlah apa-apa. Iblis dan Jiufa sudah berhasil dia pentalkan. Hanya saja pertarungan belum usai. Jiufa benar-benar murka atas apa yang telah Kincen lakukan kepada keluarga Ji. Ia pun meningkatkan kekuatannya untuk bisa menyerang Kincen. Begitu pula dengan iblis ini. Kincen tidaklah takut dan terjadilah pertarungan 2 lawan 1. Sementara itu, Tetua Agung dan Tetua ini hendak pergi mencari bantuan. Namun Mokara dan Kulodao tidak akan membiarkan hal tersebut terjadi. Mereka memintanya untuk tidak terburu-buru. Saat itulah Mokara mulai melakukan sesuatu, di mana kekuatan iblisnya pun keluar. Dan saat itulah bentuk asli dari Mokara kembali diperlihatkan. Melihat hal itu seketika saja membuat tetua iblis ini terkejut. Karena di pihak Kincen juga ada rasi iblis. Mokara langsung melakukan penyerangan kepada mereka, di mana tetua rasi iblis itu tidaklah mampu menahannya. Tetua Agung hendak membantunya, tapi langsung dihentikan oleh Kulodao. Ia menggunakan teknik rantai iblis untuk bisa menahan pergerakan Tetua Agung. Dan begitulah ia tak bisa kemana-mana lagi. Tetua Agung juga menyadari kalau Kulodao adalah bagian dari rasi iblis. Tanpa memberikan jawaban, Kulodao pun mencoba menyerap esensi darah dari Tetua Agung. Tentu beliau tidak tinggal diam dan mulai memberikan perlawanan. Meskipun menguras banyak tenaga, tapi ia bisa lepas dari rantai tersebut. Kulodao masihlah belum berhenti dan kembali memberikan penyerangan, yang mengakibatkan ia pun terpental. Sedangkan kedua rasi iblis ini mencoba untuk membantu tetua mereka. Alhasil Mokara pun mementalkan tetua ini. Kedua rasi iblis itu langsung saja melakukan penyerangan kepada Mokara. Mereka menggunakan sebuah teknik untuk bisa memanggil binatang iblis darah. Serangan langsung saja mereka berikan kepadanya.
Mokara menghentikan hal itu dengan teknik lagu gelombang iblis kuno. Alhasil serangan dari para binatang iblis darah bisa dengan mudah dia atasi. Bahkan hal tersebut juga berdampak kepada dua iblis ini. Gelombang lagu itu sangatlah menyakitkan, sampai-sampai membuat mereka terpental. Tetua ras iblis ini meminta menyerahkan Mokara kepadanya, sedangkan mereka harus menyerang Kulodau. Tetua ras iblis ini mulai menggunakan teknik iblisnya dan saat jugalah dia mulai menunjukkan wujud sebenarnya. Tetua ini melakukan pergerakan cepat untuk bisa menghabisi Mokara. Tapi baginya tetua itu masihlah belum bisa untuk melawannya. Serangan langsung saja dia berikan kepada tetua itu. Ia berhasil menahan serangan tersebut, bahkan juga mampu untuk menghancurkannya. Seketika saja ledakan pun terjadi. Hanya saja dampak dari serangan barusan telah mengakibatkan tetua ini mengalami luka yang cukup dalam. Mokara memberikan pujian kepadanya, tapi dia sadar betul kalau tetua itu sudah menggunakan teknik pembakar esensi ras iblis. Setelah sumber esensinya mengalami kerusakan, maka hal tersebut akan berdampak buruk pada pemakainya. Tetua ini sudahlah tahu dan sama sekali tidak peduli dengan hukumannya. Terlebih lagi semua itu sepadan. Mokara hanya tertawa dan ingin melihat akan seberapa lama dia itu bisa bertahan. Sebuah serangan kembali Mokara siapkan dan langsung saja dia berikan kepadanya. Tetua ini kembali berusaha untuk menahan hal tersebut. Seketika saja ledakan kekuatan pun kembali terjadi. Mokara tahu betul kalau tetua ini masihlah dapat bertahan. Karena itulah dia melakukan pergerakan cepat untuk kembali menyerangnya. Tidak ingin kalah, tetua ini terus-menerus menahan serangannya, bahkan melakukan pergerakan cepat. Sementara itu, Kulodau sendiri telah dikepung oleh tetua agung dan dua ras iblis asing. Mereka langsung saja membentuk sebuah formasi untuk mengikat tubuhnya. Setelah memastikan ia tak bisa bergerak lagi, maka susunan besar pun mereka ciptakan untuk dapat memanggil pedang besar. Serangan langsung saja mereka arahkan kepadanya. Sayang sekali semua usaha mereka berakhir sia-sia, karena pertahanan Kulodau tidaklah mampu mereka sentuh. Semua ini tentu saja membuat mereka semua terkejut. Sekarang adalah giliran Kulodau untuk menyerang mereka. Sepertinya orang-orang itu masihlah belum tahu siapa dirinya. Karena itulah dia akan menunjukkan wujud aslinya. Seketika saja ledakan kekuatan besar pun terjadi, di mana itu merupakan ledakan dari kekuatan iblis milik Kulodau. Semua orang menjadi sangat terkejut karena dia itu memiliki tubuh iblis yang benar-benar sangatlah besar. Bahkan tetua ini baru menyadari kalau dia memiliki tekanan iblis, yang mana seharusnya aura itu hanya dimiliki oleh Raja Iblis saja. Sementara itu Qingchen terus-menerus memberikan tekanan kepada iblis ini. Hingga dia pun dibuat terkejut dengan tekanan milik Kulodau. Ia tahu kalau Kulodau bukanlah Raja Iblis dan pasti hanya menyerap sebagian kekuatan dari ras iblis saja. Mendengar hal itu, serangan kembali mereka berikan kepada Kulodau. Namun hasilnya akan tetap sama saja karena tidak ada serangan yang mampu menyentuh tubuhnya. Yang sekali lagi seru-serunya, episodenya pun harus bersambung dulu. Namun sebelum kita akhiri, seperti biasa kita akan melihat preview bagian selanjutnya. Serangan yang mereka berikan hanya membuat Kulodau tertawa, karena para sampah seperti mereka tidak akan bisa menghabisinya. Perlawanan coba dia berikan yang membuat panik tetua agung. Perhatiannya pun tertuju kepada Jiruyu. Ia dapat melihat betapa dominasinya mereka. Bahkan Ji Hongchen juga bisa mengalahkan para musuhnya dengan sangat mudah. Hal yang sama juga telah terjadi kepada Qingchen. Meski menghadapi dua sosok kuat, namun Qingchen bisa dengan mudah menekan mereka. Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang mengikuti series ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.